dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Perkenalkan, saya Iva Uswatul Hasanah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tulungagung. Pada pertemuan kali ini saya akan mempraktikkan supervisi kelas bersama rekan saya, Ibu Novia Triananda. Nah, Bapak Ibu guru hebat, selamat menikmati. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Bu Nanda, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya. Nah, percakapan praobservasi ini ditujukan untuk mengetahui dan melakukan evaluasi jalannya proses kegiatan belajar mengajar di kelas Bu Nanda. Nah, sekaligus untuk persiapan pembelajaran di kelas nih agar lebih siap dan percaya diri nantinya dan bisa memberikan yang terbaik pada murid. Nah, ada beberapa pertanyaan di kegiatan praobservasi ini. Yang pertama adalah tentang tujuan pembelajaran. Apa nih tujuan pembelajaran pada pertemuan yang akan datang ini? Oke, baik. Jadi sesuai program semester dan modul ajar yang saya buat, pada pertemuan kali ini peserta didik diharapkan mampu mempraktikkan perpindahan kalor secara mandiri dan memberikan laporan secara tertulis. Selanjutnya, peserta didik mampu membedakan benda konduktor dan isolator dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik bisa menyebutkan manfaat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi ada 3 ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Saya ulangi nih, yang pertama adalah peserta didik mampu mempraktikkan ya perpindahan kalor, kemudian peserta didik mampu membedakan konduktor dan isolator, dan yang terakhir adalah menyebutkan manfaat konduktor dan isolator. Nah, lalu bagaimana dengan area pengembangannya nih Bu Nanda? Apa yang dicapai? Tentunya ada kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif dengan menjawab dengan lembar kerja sesuai dengan hasil praktek dan pengamatan. Psikomotorik dengan selama proses eksperimen berlangsung, dan efektif dengan pengamatan yang saya lakukan secara pribadi dan melihat aspek bernalar kritis dan mandiri. Baik, jadi ada 3 ya yang akan dinilai. Keseluruhan aspek itu adalah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Nah, bagaimana dengan rancangan pembelajarannya nih, Bu Nanda? Bisa diceritakan mungkin dari model pembelajaran, metode, strategi, atau mungkin medianya juga. Apa nih yang akan digunakan dalam pertemuan yang akan datang? Baik, dari segi metode, saya memilih menggunakan metode eksperimen. Jadi anak belajar dari percobaan yang dilakukan sendiri supaya lebih kuat dalam pemahaman ingatannya. Untuk media, saya menggunakan media benda konkret seperti lilin, korek api, air, dan kardus. Sedangkan untuk strategi yang saya pilih untuk berkolaborasi dan bekerja mandiri, mengingat peserta didik saya hanya berjumlah 2 anak, dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan nalar kritis anak didik untuk memecahkan suatu masalah. Oke, jadi karena anak didiknya hanya berjumlah 2, maka Bu Nanda akan tekniknya adalah penugasan mandiri dan juga kolaborasi ya. Lalu untuk model pembelajarannya adalah berbasis masalah yang diintegrasikan dengan eksperimen. Nah, khususnya pada materi kalor. Lalu untuk medianya tadi benda konkret. Ya, benar ya, Bu Nanda. Ya. Kapan nih Bu Nanda akan melaksanakan kegiatan tersebut? Kebetulan saya ada jadwal IPA setelah upacara bendera. Oh, setelah upacara bendera ya. Baik, Bu Nanda, berarti hari Senin nanti setelah upacara bendera saya akan datang ke kelasnya Bu Nanda ya. Saya akan melakukan kegiatan supervisi kelas untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja nih yang terjadi di dalam kelasnya Bu Nanda. Nah, setelahnya kita akan melaksanakan percakapan nih, atau biasa kita sebut percakapan pasca observasi, yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik dari BBDP Jawa Timur. Sebelum kita akhiri, menurut Bu Nanda nih, apa yang bisa Bu Nanda dapatkan dari percakapan kita pada pagi hari ini? Saya menjadi lebih paham dan siap dengan pembelajaran IPA di kelas saya nantinya.
menerapkan metode, model, strategi, serta media apa saja yang akan saya gunakan sehingga ini bisa menyiapkan lebih matang lagi. Iya, alhamdulillah, berarti ada manfaat ya dari percakapan berobservasi. Baik, terima kasih banyak Bu Nanda. Saya rasa sudah cukup. Selamat pagi. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Baik. Terus perasaannya bagaimana hari ini? Bahagia. Heri? Bahagia juga. Terus sudah sarapan? Sudah semua. Jadi semangat ya mengikuti pelajaran hari ini. Terus ada yang tidak masuk nih hari ini? Enggak ya, jumlahnya 200 pas 100 lengkap ya. Terus habis itu kita jargon dulu ya, jargon kelas kita sebelum pelajaran. Oke? Siap? Adakah kelas 6 di sini? ada. Di mana? Di sini. Oke. Tentu saja doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa rasulani fahma wa ja'alni minal sholihin. Amin. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa saja? Belajar apa? Konduksi. Oh, Ferry sudah tahu. Terus apa? Konduksi, konveksi, radiasi, konduktor, dan isolator. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah anak-anak mampu mempelajari atau tentang materi perpindahan kalor. Ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi, serta mengelompokkan benda termasuk konduktor dan isolator. Ada yang masih ingat ini pelajaran ada di kelas berapa saja? Kelas 5 ya. Kira-kira masih ingat apa enggak? Masih sedikit-sedikit ya, kan kelas 6 1 tahun yang lalu. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang 3 itu. Selanjutnya, pernahkah kalian berada di bawah sinar matahari? Pernahkah kalian memegang teh di gelas yang panas yang hangat? Bagaimana rasanya? Hangat. Ketika memegangnya menjadi hangat. Itu karena pengaruh apa loh? Kenapa kok bisa hangat? Kenapa kok bisa panas berada di bawah matahari? Karena disebabkan karena adanya apa? Matahari. Terus kalau di bawah matahari karena matahari. Kalau pegang teh panas itu kenapa ya? Apa yang menyebabkan panas? Kompor. Jadi ada banyak sekali itu sumber energi panas di bumi. Contohnya tadi apa? Matahari. Terus kompor yang dinyalakan. Terus lalu apa lagi? Korek api. Terus ada apa lagi? Ini lilin. Nah, lilin itu contohnya juga. Setelah itu karena dipegang panas jadi suhunya meningkat juga kan? Meningkat. Apa tuh cara alat untuk mengukur suhu itu? Termometer. Satuannya apa anak? Derajat Celcius. Jadi alat ukur satuan baku adalah termometer tadi. Terus kita lanjut lagi ini, kita belajar tentang perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ada yang masih ingat anak-anak pengertian dari konduksi? Konduksi?
Lupa. Jadi konduksi adalah perpindahan panas tanpa diikuti zat perantaranya. Kemudian konveksi adalah perpindahan panas diikuti zat perantaranya. Kemudian yang ketiga ada radiasi, adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Coba Heli dibaca dulu yang pertama. Tanpa diikuti zat perantara. Perpindahan panas tanpa diikuti zat. Contohnya kira-kira coba sama tuh perpindahan panas tanpa diikuti zat perantara. Tahu? Belum tahu, nanti kita praktek. Terus yang kedua dari konveksi. Apa itu konveksi? Perpindahan panas diikuti zat perantaranya. Perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Contohnya bisa menyebutkan tangan didekatkan di api. Oh, kita coba nanti kita praktekkan bersama-sama. Yang ketiga ada radiasi. Coba Ferry, apa itu radiasi? Perpindahan panas tanpa zat perantaran. Contohnya apa? Belum tahu? Nanti kita praktekkan. Jadi kita membuktikan tiga ini, konduksi, konveksi, dan radiasi. Tadi Ferry belum tepat ya. Contohnya kalau konduksi adalah contohnya misalkan sendok yang didekatkan dengan api itu merambat. Nah, kemudian konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti zat perantaranya. Contohnya ketika kita merebus air, itu kan ada gelembung-gelembung udara ketika merebus. Kemudian radiasi perpindahan panas tanpa zat perantara, jadi tanpa menggunakan zat perantara. Contohnya misalkan ketika tangan kita didekatkan dengan api unggun atau misalkan lilin. Contohnya tadi dari terbalik, harusnya yang radiasi contohnya yang disebutkan tadi. Terus kemudian kita juga belajar lagi tentang konduktor dan isolator. Masih ingat apa enggak? Konduktor dan isolator. Masih. Ya, contoh apa itu konduktor? Konduktor adalah benda yang menghantarkan panas. Sing banter belajar. Konduktor adalah benda yang menghantarkan panas atau listrik dengan baik. Berarti kalau isolator apa ya? Isolator adalah benda yang kurang baik dalam menghantarkan panas atau listrik. Ini untuk pelajaran kelas berapa ini? Kelas 5 lagi. Kira-kira contoh bahan yang dapat menghantarkan panas atau listrik dengan baik atau konduktor itu dari bahan apa saja Kak? Bahannya besi, terus apa lagi?
Selain besi apa ya? Loh, yang menghantarkan listrik dengan baik. Besi, terus apa lagi? Alat rumah tangga sendo itu biasanya bahannya dari apa? Aluminium dan lain-lain. Terus yang kedua ada contohnya benda isolator yang kurang baik menghantarkan panas atau listrik. Contohnya terbuat dari bahan apa? Kayu. Terus apa lagi? Karet. Terus kertas. Ya, banyak sekali ya contoh-contohnya. Kemudian kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari di rumahmu ada apa nggak? Ada apa sih benda yang ada konduktor dan isolatornya? Alat tangga? Panci. Terus di rumahmu ada apa ya? Panci, kalau di rumah dari panci. Terus panci, banyak loh contohnya. Untuk menaruh nasi itu apa itu? Magicom. Terus wajan. Terus apa lagi? Banyak sekali ya contohnya. Terus ada tremos ya lah. Kalau misalnya Bu Guru suruh menyebutkan benda di rumahmu yang ada benda tadi konduktor dan yang ada konduktor dan isolatornya dalam satu alat. Contohnya apa? Panci. Panci. Konduktornya di bagian mana? Besinya, aluminiumnya. Kalau isolatornya, panci itu di bagian mana? Pegangannya ya buat itu. Biasanya pegangannya bahannya dari apa? Kayu. Terus kalau di rumahmu ya, kalau ada benda dan ada konduktor dan isolatornya, di rumahmu ada apa? Tadi alat elektronik di rumahmu tadi? Magicom. Kalau Magicom konduktornya di bagian mana? Bagian apa? Yang konduktor yang menghantarkan listrik. Bagian apa itu? Buat menarik aslinya? Ya toh? Kalau yang isolator, bagian apa? Itu. Yang tidak panas, biasanya tidak panas seperti ini. Pegangannya, ya betul sekali. Jadi, sudah paham nggak anak-anak? Tadi konduksi, konveksi, radiasi, paham? Terus kalau yang konduktor dan isolator, paham tidak? Paham. Contoh-contohnya banyak sekali di rumah kita, contohnya sangat banyak. Terus, nah contohnya sekarang guru misalkan membuat sesuatu, guru tulisan di sini. Sendok, kemudian ada panci, kemudian pegangan panci, kemudian apa lagi? Remote. Tadi contohnya. Kemudian dari bahan ada aluminium, kertas, kayu, kaca. Oke, aluminium. Siapa yang bisa katakan? Ferry. Termasuk konduktor apa isolator? Konduktor, betul. Besi. Angkat tangan dulu, Heri. Angkat tangan dulu. Betul. Apa, Heri? Konduktor. Konduktor. Ini dari
Kita yang pertama kita akan membuktikan tentang konduksi. konduksi adalah apa? Perpindahan panas. Apa Fer? Konduksi Perpindahan panas tanpa diikuti zat perantaran. jadi kita membuktikannya dengan cara sendoknya, ujung sendoknya silahkan bukannya sendok bagiannya gitu didekatkan dengan api sekitar 10 menit coba. Bentar lagi. Sudah? Nah, sekarang coba bukan yang di tempat yang dibakar ya, di sampingnya yang tidak terkena api, yang sampingnya dekatnya. Bagaimana dekatnya yang tidak terkena api? Hangat, terasa hangat. Berarti kan merambat tahu di situ. Jadi perpindahan panas tanpa diikuti zat perantaranya di situ. Sendoknya ikut panas. Kemudian yang kedua ada konveksi. Enggak dikatakan ya, mungkin enggak panas. Nah, enggak ada enggak ada. Kalau airnya agak banyak agak lama ini. Nah, bagaimana sudah 10 menit diambil coba. Nah, bagaimana? Airnya bagaimana? Hangat terus mendidih, ya toh. Jadi mendidih, ketika mendidih itu ada perpindahan. Jadi konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya di air yang mendidih tadi. Terus yang ketiga ada konveksi atau radiasi. Coba tangan kalian dekatkan dengan lilin, coba. Bagaimana rasanya? Terasa bagaimana? Tanganmu hangat, bagaimana? Hangat. Nah, di situ artinya adalah radiasi, di situ perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Jadi tanganmu langsung ketika didekatkan api tadi. Berarti tadi ketika sampean memegang teh atau kopi itu termasuk konduksi, konveksi atau radiasi? Radiasi. Terus itu lagi. Terus contohnya banyak sekali. Kalau konduksi, coba dimakan dulu. Contohnya banyak sekali konduksi. Konduksi tadi contohnya ada banyak. Tadi seperti sendok yang dibakar di api tadi. Terus ada konveksi. Konveksi tadi mau merebus air. Kemudian ada contohnya asap pada cerobong pabrik. Terus yang ketiga ada radiasi. Radiasi tadi banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari tadi, seperti kita mendekatkan tangan di lilin atau api unggun. Kemudian radiasi contohnya ketika kita apa? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan menjemur baju, menjemur kerupuk, ya, terus kemudian pakaian yang dijemur. Tadi berarti radiasi contohnya apa Cak? Mendekatkan tangan ke api. Terus apa lagi? Memegang teh hangat. Terus menjemur baju, terus apa lagi? Menjemur untuk menjemur sepatu, ya, terus apa lagi? Menjemur ikan asin, gitu, banyak sekali contohnya. Jadi tadi sudah dipraktekkan, itu sudah paham kan? Sudah. Kemudian Guru akan membagikan LKPD, silahkan dikerjakan. Guru beri waktu 10 menit, 20 menit saja. Kemudian bisa maju untuk membacakan hasil pekerjaan kalian.
pekerjaan kalian. Siapa dulu? Angkat tangan, silakan. Di bawah dua-duanya. Nah, di bawah. Yuk, silakan Ferry maju ke depan. Silakan menjelaskan apa itu pengertian dan contoh konveksi, konduksi, radiasi. Yang banter, yang keras. Suaranya. Konduksi. Konduksi perpindahan panas yang tidak diikuti zat perantaraan. Konveksi perpindahan panas yang diikuti zat perantaraan. Agak bawah. Nah, terus Radiasi perpindahan panas tanpa ada zat perantara. terus contohnya. Konduksi ujung logam yang terasa panas. Knalpot, mentega. Konveksi contohnya ketika memanaskan air di kompor angin laut siang dan angin darat asap dari gerobong pabrik. Radiasi contohnya tangan didekatkan api, pakaian yang dijemur. Dan silakan kemudian selanjutnya Heri. Nah, tadi kita sudah melakukan eksperimen, ya kan? Tentang apa tadi eksperimennya? Konduksi, konveksi dan radiasi. Tadi konduksi contohnya ketika apa disebut waktu eksperimen? Contohnya mendekatkan apa? Sendok di api, menggunakan sendok di api. Kemudian konveksi, contohnya ketika merebus air. Kemudian radiasi pada saat Mendekatkan api, mendekatkan tangan ke sumber api tadi. Nah, baik anak-anak, apa saja yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini? Belajar apa saja? Konduksi, konveksi, radiasi itu sampai lagi konduktor dan isolator. Bagaimana menurut kalian? Apakah menyenangkan belajar pada pagi hari ini? Menyenangkan. Menurut kalian apa yang perlu kita perbaiki agar lebih menarik lagi materi-materi selanjutnya? Tadi supaya lebih seru, kira-kira perlu ditambah apa lagi? Kalau minggu depan misalkan pelajaran tentang kertas kalau pasangan perlu melakukan apa? Membuat apa kemarin kita? Gelas ubertan. Contohnya berarti menggunakan banyak media pembelajaran, ya kan? Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kemudian kalian boleh istirahat. Baik Ibu Nanda, baru saja kita sudah selesai observasi di kelas ya. Nah sekarang kita lanjutkan dengan percakapan pasca observasi. Nah percakapan ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan baru saja. Nah langsung saja, bagaimana menurut Ibu dengan jalannya observasi pembelajaran di kelas? Karena baru pertama kali setelah saya menjadi seorang guru, jadi saya cukup nervous. Begitu pula dengan murid-murid, namun alhamdulillah saya merasa pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah berarti sudah berjalan dengan baik. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran, area pengembangan mana saja yang sudah dicapai dan tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang tadi sudah dilakukan? Area pengembangan yang saya kembangkan mencakup 3 hal, yakni pengetahuan dengan kuis dan tanya jawab, kemudian keterampilan yaitu ketika eksperimen berlangsung dan menyusun laporan, kemudian sikap yaitu selama proses KBM. Untuk tahapan saya merasa sudah melaksanakan semuanya dengan baik
dengan menggunakan model pembelajaran PBL maupun pembuka, inti, dan penutup. Baik, jadi ketiga area pengembangan sudah terlaksana ya, jadi pada pengetahuan, keterampilan maupun sikap, sekaligus dalam tahapan-tahapan kegiatan awal, inti, dan juga penutup juga sudah terlaksana dengan baik. Nah, menurut Ibu sejauh mana nih keberhasilan Ibu dalam mencapai area pengembangan yang telah disebutkan tadi? Apakah adakah kendala selama melaksanakan observasi? Bagi saya memang jujur saya agak sulit, terlebih murid saya hanya ada 2 siswa, yang mana salah satunya memiliki keterbatasan dalam kelancaran membaca dan menulis, sehingga cukup menyita waktu dan saya harus selalu membimbing. Namun saya mencoba melakukan pembelajaran sebaik mungkin supaya hasilnya juga sesuai dengan harapan. Alhamdulillah dengan kendala maupun keterbatasan yang ada, kami menyelesaikan eksperimen dan anak bisa berproses menjadi lebih baik. Iya, memang kalau hanya 2 kita tidak bisa ini ya Bu ya, mengelompokkan ya jadinya. Baik, adakah hambatan selain yang disebutkan tadi? Ada dengan siswa yang sama, memang bisa dibilang siswa tersebut agak lamban. Ketika melakukan presentasi juga masih mengalami kebingungan dan kurang percaya diri. Oh iya. Baik, menurut Ibu apa yang menyebabkan siswa tersebut demikian? Dan apa nih kira-kira rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Mungkin karena kurang berlatih ya Bu. Mungkin ke depannya saya akan beri lebih banyak waktu untuk berpendapat, memberi pertanyaan, berdialog, membaca dengan nyaring dan hal-hal yang mendukung murid untuk berpikir kritis dan berbicara di depan orang lain. Saya juga mencoba menambah media pembelajaran yang anak sukai, seperti menonton video, belajar dengan dibantu, sehingga anak bisa menggunakan smartphone tidak hanya untuk main game dan WhatsApp saja, tetapi juga sebagai salah satu sumber belajar, dan mungkin juga akan belajar untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ke depannya. Iya, jadi kedepannya Ibu akan menambah media supaya lebih beragam dan juga memanfaatkan ini ya teknologi ya dalam pembelajarannya. Baik, itu tadi adalah rencana tindak lanjut dari Bu Nanda. Saya tunggu ya cerita Bu Nanda ke depannya, semoga berjalan lancar. Nah, kapan kira-kira Bu Nanda akan menerapkan hal tersebut? Mungkin setelah periode 1 selesai, karena kesempatan belajar sudah sangat mepet dan tinggal pendalaman-pendalaman saja. Dan tentunya saya berharap saya bisa menerapkan tindak lanjut ini kepada murid saya di tahun ajaran berikutnya. Baik, oke, terima kasih Bu Nanda. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi.